Diberikan ruang, Pratama masuk dalam kawasan penalti, merembat, gol! Across the goal, that's surely goal number 2. Link live streaming Brunei vs Indonesia di Piala AFF 2022. Brunei Darussalam vs Indonesia akan tersaji di lanjutan Piala AFF 2022, Senin, 26/12 berikut link live streaming pertandingannya. Lanjutan Piala AFF 2022 di grup A, ada laga Brunei Darussalam vs Indonesia. Laga tersebut akan dimainkan di KLFA Stadium, Kuala Lumpur pada Senin, 26/12 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di grup A Piala AFF 2022 sementara, Timnas Indonesia tempati peringkat ketiga dengan 3 poin dari 1 laga. Thailand memuncaki grup dengan poin yang sama, tapi unggul selisih gol dan Filipina ada di peringkat kedua. Sementara Brunei Darussalam di dasar grup dengan 2 kali kalah. Indonesia sebelumnya sudah menang atas Kamboja 2-1. Laga kontra Brunei Darussalam nanti akan jadi krusial, demi menjaga asa skuad Garuda lolos dari fase grup. Di atas kertas, Timnas Indonesia tidak akan kesulitan menghadapi Brunei Darussalam. Dalam head-to-head, Indonesia begitu perkasa. Indonesia berhasil menang 6 kali dari 10 pertemuan, Brunei cuma menang 2 kali dan 2 laga lainnya berakhir imbang. Link live streaming pertandingan Brunei Darussalam vs Indonesia di Piala AFF 2022 dapat Anda saksikan di RCTI+. Respons keren Shin Tae-yong saat ditanya Timnas Indonesia bakal cetak berapa gol ke gawang Brunei. Ia tak mau menjawab karena menghormati sang lawan, Brunei Darussalam. Timnas Indonesia dalam misi wajib menang saat bersua Brunei Darussalam. Hal itu wajib dilakukan demi menjaga peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Tak sekadar menang, Timnas Indonesia juga disarankan menang dengan skor telak atas Brunei Darussalam. Sebab, jika di akhir fase grup ada 2 tim atau lebih mempunyai poin sama, selisih gol menjadi tolok ukur utama. Peluang Timnas Indonesia menang telak atas Brunei cukup besar, hal itu karena Brunei belum menampilkan performa optimal di Piala AFF 2022. Di 2 laga awal, skuad asuhan Mario Rivera ini selalu kalah dengan skor telak, yakni 0-5 kontra Thailand dan 1-5 versus Filipina. Namun, seperti yang sudah diungkap di atas, Shin Tae-yong enggan menjawab berapa gol yang bakal dicetak Timnas Indonesia. Selain menghormati lawan, Shin Tae-yong juga tak mau meremehkan Brunei. Baca juga tiket laga Timnas Indonesia vs Thailand di Piala AFF 2022 ludes. Media Thailand ungkit tragedi Kanjuruhan untuk Brunei. Tentunya mereka tidak bisa dianggap lemah. Walau mereka bisa masuk Piala AFF 2022 juga melalui babak playoff, dari kita juga pasti akan memberikan yang terbaik saat menghadapi mereka, kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Piala AFF, lawan Brunei, Shin Tae-yong bakal rotasi pemain. Kuala Lumpur, berita1.com, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memastikan akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Brunei Darussalam pada laga kedua grup A Piala AFF di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Rotasi pemain jelas kami lakukan, apalagi kami baru menjalani 1 laga. Yang jelas semua pemain tidak ada masalah, kata Shin Tae-yong pada jumpa media jelang laga di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia,
Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022. Rahmat Irianto dipastikan menjadi pemain baru yang akan mengisi 11 pemain inti. Hal ini dipertegas dengan dibawanya pemain Persib Bandung itu oleh Shin Tae-yong ke jumpa media jelang pertandingan. Mantan pemain Persebaya itu jika dilihat dari posisinya berpeluang menggeser pemain naturalisasi Jordi Amat yang pada laga sebelumnya melawan Kamboja tampil apik meski harus mendapatkan 1 kartu kuning di laga debutnya. Tenaga Jordi Amat jelas sangat dibutuhkan saat timnas Indonesia menjalani laga ketiga grup A Piala AFF melawan tim kuat Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 29/12, kemenangan jelas menjadi target utama. Saat menghadapi Kamboja, Shin Tae-yong menurunkan 11 pemain inti yakni Nadeo Argawinata, PG, Jordi Amat, Fahrudin Arianto, K. Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Muhammad Rafli. Kami akan terus memberikan kesempatan kepada pemain termasuk lini depan yang hingga saat ini belum mencetak gol, kata Shin Tae-yong menegaskan. Saat menang lawan Kamboja, Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikrilah yang sukses mencatatkan namanya di papan skor, padahal ada nama Muhammad Rafli dalam 11 pemain inti. Di sisi lain ada pemain naturalisasi Ilyas Pasojevic. Indonesia datang ke kandang Brunei Darussalam dengan bekal kemenangan 2-1 atas Kamboja di laga pertama dan saat ini berada di posisi 3 klasemen di bawah Thailand dan Filipina. Kemenangan dituntut untuk diraih demi melancarkan untuk meraih tiket ke babak selanjutnya.